Saksikan selalu program diskusi Sekolah Sahabat Best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat Cornelius Media. Saya Pendeta Widodo Purwanto ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Jerry Jacobs. Apa kabarnya, Pendeta? Kabar baik, Pendeta. Puji Tuhan. Pendeta Felix Gosal. Luar biasa, kabar baik. Puji Tuhan. Dan Pendeta Edward Taliwongso. Apa kabarnya, Pendeta? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Pada saat ini kita kembali lagi akan mendalami pelajaran Sekolah Sabat. Tapi sebelumnya kita membutuhkan pertolongan kuasa Roh Suci. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah sumber segala hikmat, kami datang kepadamu pada saat ini mengakui bahwa kami perlu untuk diajar olehmu. Dengan segala kerendahan hati kami datang menghampiri Tuhan. Memohon kiranya Tuhan menyertai diskusi Alkitab. Sehingga pada saat ini kami boleh memperoleh pelajaran-pelajaran yang terbaik yang akan menolong kami untuk memiliki the true rest, istirahat yang sejati di dalam Yesus Kristus. Sertai jalannya acara diskusi ini. Dan kiranya Yesus saja yang akan ditinggikan lewat pelajaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saat ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang ke-8 dengan judul Bebas untuk Beristirahat, yang menitik beratkan kepada kebebasan, istirahat dari depresi, dan juga penyakit-penyakit fisik yang lain. Dan ini kita akan bahas bersama di dalam pelajaran, pendalaman Alkitab melalui Sekolah Sabat. Ya baik, dan kalau kita lihat pada pelajaran yang ke-8 ini, penulis memberikan ayat inti kepada kita yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, saudara, ini adalah pelajaran yang menarik, ya. Bagaimana kita akan melihat ayat inti ini berhubungan dengan rest yang Tuhan inginkan kita miliki. Dan seperti biasanya pada awal pembahasan kita akan lihat sedikit background, latar belakang dari Mazmur pasal 27 ini. Nah, perlu kita tahu bahwa Mazmur pasal 27 ini adalah salah satu Mazmur penting di komunitas Yahudi. Sampai hari ini, orang-orang Yahudi modern masih membaca Mazmur pasal 27 ini selama 6 bulan. Setiap hari mereka bacakan selama 6 bulan sebelum mereka mempersiapkan tahun baru dan juga hari pendamaian. Dan Mazmur pasal 27 ini, menurut beberapa ahli Alkitab, mereka memberikan komentar bahwa latar belakang ditulisnya Mazmur pasal 27 ini oleh karena peristiwa yang dicatatkan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-27. Kalau kita lihat di sana ada cerita bagaimana Daud yang lari karena ketakutan. Latar belakangnya adalah ketika dia mengalahkan Goliat, timbul kecemburuan dari Saul, akhirnya dia lari. Dia lari kepada Imam Ahimelek di Nod. Saat itu dia sempat meminta roti suci. Dia tidak merasa tenang di situ. Dia lari lagi ke Gad. Di sana bertemu dengan Raja Akis. Dan dia pura-pura gila di sana. Ada Mazmur juga yang dia tuliskan pada saat itu. Lalu dari situ dia merasa tidak aman lagi. Dia lari ke gua di Adulam. Merasa tidak nyaman lagi. Dia lari ke gunung di negeri Moab. Bahkan terakhir di hutan Keret. Dan disitulah dia mendapatkan kabar dari anak dari Imam Ahimelek, yaitu Abiatar, bahwa Saul telah membunuh kurang lebih 85 orang yang memakai baju efod. Pada saat itu luar biasa apa yang dirasakan oleh Raja Daud
kemudian dia menuliskan kata-kata ini, bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kalau kita melihat latar belakang dari cerita ini, kita bisa melihat ketakutan, ya, kecemasan, pelarian, dan kegelisahan yang dirasakan oleh Raja Daud. Dan itu seolah-olah menyatakan bahwa dia sementara melewati masa kegelapan di dalam hidupnya. Nah, kalau kita perhatikan Mazmur pasal 27 ini memiliki 3 divisi. Divisi yang pertama yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Di sana Raja Daud mengatakan sekalipun musuh itu menyerang, Daud tetap mendapatkan kepastian bersama dengan Tuhan. Ayat 7 sampai 12 mengatakan bahwa Daud menyerukan agar dia boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kemudian ayat 13 dan 14 adalah kesimpulan. Nah, di dalam pasal 27 ini, Daud memberikan gambaran, metafor, siapa Tuhan baginya itu, yaitu Tuhan itu adalah terang dan benteng. Sebentar mungkin akan ada pembahasan tentang benteng. Nah, Tuhan adalah terang ini adalah salah satu kata populer di antara umat Kristen, yaitu yang kita kenal sebagai Eliora. Ya, kata Eliora ini secara etimologis adalah Tuhan adalah terangku. Artinya Tuhan adalah terangku. Dan orang-orang Kristen sering menamakan anak perempuan mereka dengan nama ini, Eliora. Nah, Vincent Word Studies menyatakan bahwa Allah itu terang, berarti itu pernyataan sifat Allah yang absolut. Jadi itu bukan hanya sekedar terang atau cahaya, tetapi itu menggambarkan karakter Tuhan yang adalah terang. Itu menggambarkan kemuliaan, kehidupan, kemurnian, kebenaran, dan kebahagiaan. Nah, dari 159 kata terang di dalam Perjanjian Lama, satu-satunya muncul bahwa Tuhan itu adalah terang hanya dicatatkan di dalam Mazmur pasal 27 ini. Dan Eliora itu menggambarkan banyak tentang Allah yang adalah sumber hidup dan kekuatan. Nah, tentunya kalau Daud menuliskan bahwa Tuhan itu adalah terang, kita bisa memikirkan bahwa Daud merasa bahwa dirinya dalam kegelapan. Seperti yang sudah kita lihat tadi dalam background, bahwa dia sementara melewati masa-masa gelap dalam kehidupannya. Dan di dalam ayat 3 kalau kita baca dalam pasal ini ada hubungannya dengan Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Kenapa dia tidak takut? Karena dia memiliki kepastian bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah terang dan keselamatannya. Van Gemeren, seorang profesor Perjanjian Lama, dia memberikan komentar terhadap Mazmur pasal 27 ini dan dia mengatakan bahwa terang dan keselamatan di dalam ayat ini memiliki arti yang sama. Keselamatan di dalam ayat ini tidak membicarakan tentang doktrin keselamatan, tetapi memiliki arti kemenangan, selamat dari musuh. Dan kalau kita baca komentar Roh Nubuat di dalam Step to Christ halaman 55, di sana Roh Nubuat mengatakan, apabila kita semakin dekat kepada Yesus dan bergembira atas kesempurnaan kasih-Nya, maka kebimbangan dan kegelapan kita akan dilenyapkan di dalam terang hadirat-Nya. 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mungkin pada saat itu bagi Raja Daud, kegelapan baginya itu adalah dikejar-kejar oleh musuhnya. Dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sama seperti pelajaran sekolah sahabat kita? Mungkin ada penyakit, masalah fisik yang saat ini masih menjadi kegelapan dalam tubuh kita. Sekolah sahabat kita mengajak kita untuk menjadikan Yesus sebagai terang dan keselamatan kita. Ya, dan selain menggunakan metafora tentang terang, kalau kita lihat di sini Raja Daud juga menggunakan kata benteng, ya, benteng hidupku, ya. Dan kata benteng hidupku ini dari Alkitab bahasa asli, Perjanjian Lama bahasa Ibrani, itu sebenarnya berasal dari kata maos, ya, yang artinya bisa berarti place or means of safety. Itu bisa berarti tempat atau juga alat yang bisa menjamin safety, keselamatan, protection, perlindungan, refuge, ya, tempat untuk mengungsi,
atau juga diterjemahkan sebagai stronghold, yang dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kubu, ya, atau kubu pertahanan. Nah, kata ini di dalam Alkitab Perjanjian Lama hanya muncul 10 kali, dan sebenarnya tidak selalu itu diasosiasikan dengan Tuhan. Jadi ini adalah kata yang cukup generik sebenarnya, cukup umum sebenarnya. Mari kita akan lihat contoh-contoh di dalam Alkitab di mana kata ini digunakan, lalu kemudian kita akan tiba kesimpulan apa kira-kira ide pikiran dari pemazmur ketika dia menggunakan metafora ini. Yang pertama yang adalah ayat inti kita, Mazmur 27 ayat 1, Allah adalah benteng hidupku. Lalu kalau kita ke Mazmur 31 ayat 2, di sini dikatakan bahwa jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Kata yang sama tetapi di sini diterjemahkan sebagai kubu pertahanan. Lalu kemudian yang menarik, di Mazmur 60 ayat 7, Efraim ialah pelindung kepalaku. Ya, pelindung. Kali ini kata yang sama tapi diterjemahkan pelindung kepala. Idenya di sini sesuatu yang seperti helmet, ya, untuk melindungi kepala. Lalu, kalau kita ke kitab Amsal 10 ayat 29, jalan Tuhan adalah perlindungan. Jadi mengikuti jalan Tuhan itu ibarat sebuah apa? Benteng yang melindungi kita, tempat perlindungan yang menjamin keselamatan dan juga keamanan. Nah, kalau ke Yesaya pasal 23 ayat 4, di sana ada disebut benteng laut. Tidak diasosiasikan dengan Tuhan, tapi diasosiasikan dengan tempat, ya. Lalu kemudian Yesaya 25 ayat 4 menjadi tempat pengungsian, refuge, tempat pengungsian di mana orang yang terancam pergi untuk memperoleh pertolongan dan jaminan. Lalu Yesaya 30 ayat 3, tetapi perlindungan Firaun. Nah, sekali lagi tidak juga diasosiasikan dengan Tuhan, ya. Lalu Yeskiel 30 ayat 15, benteng Mesir. Ya, kata yang sama. Dan yang terakhir, engkau akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Nahum 3 ayat 11. Jadi kira-kira dari cara terjemahan bahasa Indonesia menerjemahkan kata yang sama ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa sebenarnya yang dimaksud oleh Raja Daud. Pemazmur percaya bahwa Allah itu adalah perlindungan yang dapat dipercaya di dalam masa kesesakan. Dia percaya. Lalu kemudian dia percaya di dalam Tuhan ada keselamatan dari serangan musuh. Itu poin yang kedua. Dia percaya bahwa di dalam Tuhan, walaupun banyak tantangan, musuh menyerang, tapi ada perlindungan. Dan poin yang ketiga, dia percaya bahwa seperti tempat pengungsian orang yang terancam jiwanya, di dalam Tuhan ada ketentraman bagi orang-orang yang terancam nyawanya. Itulah 3 kesimpulan yang bisa kita ambil dengan membandingkan bagaimana ayat ini kemunculannya dan nuansanya di tempat yang lain di dalam Alkitab. Saya pikir itulah poin tentang mengapa dia menggunakan kata benteng hidupku. Pelajaran sekolah sahabat kita membicarakan tentang pentingnya kesehatan tubuh jasmani, di mana kita harus menjaga agar supaya kita tidak sakit, serta tidak stres dan mengalami depresi. Kejadian 1 ayat 27 adalah landasan untuk saya memberikan gambaran tentang pemberian karunia Tuhan, kesehatan yang prima. Di dalam Kejadian 1 ayat 7 disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia. Kita diciptakan oleh Allah dalam satu keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang tidak jatuh dalam dosa. Kita menikmati kesehatan yang sempurna di dalam Dia. Namun ketika manusia jatuh di dalam dosa, kita mengalami banyak tantangan dalam hal kesehatan. Ya. Nah, di dalam 3 Yohanes ayat 1 dan 2 adalah merupakan satu keinginan, kerinduan dari Tuhan kepada kita, agar supaya walaupun kita yang sudah ada dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini, bahwa kita diharapkan agar supaya kita berada dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kemudian apa tanggung jawab kita mengenai
tubuh dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi di sini kita melihat prinsip-prinsip Alkitab bahwa kita perlu untuk menjaga tubuh kita. Karena ketika kita sudah jatuh dalam dosa, Tuhan Allah menebus kita, dan Dia menebus kita dengan harga yang mahal. Itulah sebabnya kita perlu untuk menjaga tubuh kita agar supaya selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu siap untuk melayani Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi ada satu pertanggungjawaban. Kita harus menjaga dan tidak merusak tubuh dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di dalam tulisan Ellen G. White, Counsels on Diets and Food, page atau halaman 72, menyebutkan sebagai berikut. Dia, Tuhan, menuntut mereka, anak-anaknya, untuk mematuhi hukum alam untuk menjaga kesehatan fisik. Jadi ada tanggung jawab dari kita untuk menjaga kesehatan fisik kita. Kesehatan bukan saja mencakup aspek jasmani tubuh kita semata, tetapi juga menyangkut keselamatan, kesehatan mental pikiran kita. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita bertemu dengan Nabi Elia yang mengalami stres, mengalami depresi oleh karena ancaman yang dia terima dari Ratu Isabel. Kita hidup di satu dunia di mana banyak orang yang menjadi stres atau menjadi depresi karena apa yang sudah terjadi di waktu lalu yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, atau apa yang sementara terjadi saat ini tetapi tidak ada jalan keluar atau tidak ada harapan, atau untuk perkara yang belum terjadi tetapi sudah menjadi satu hal yang membebani dan menakutkan. Nasihat firman Tuhan untuk hal ini adalah, saya ambil dari dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kemudian dijanjikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi penting bagi kita untuk menjaga tubuh kita, kesehatan kita, baik secara fisik, teristimewa juga dalam pikiran, emosi kita, agar kita tidak mengalami stres. Dan Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Dia akan memberikan damai sejahtera bagi kita yang berharap kepadanya. Demikian. Baik, puji Tuhan pendeta. Dan sejauh ini kita sudah mendiskusikan bersama ayat inti dan juga bagaimana menjaga tubuh kita. Muncul pertanyaan, bagaimana sih kita boleh tetap menjaga kualitas hidup kita, boleh tercegah dari penyakit, dan juga memiliki kualitas hidup yang baik. Kita bersyukur oleh karena gereja kita melalui Health Ministries Departemen, General Conference gereja kita, mempromosikan cara-cara hidup yang sehat melalui akronim, beberapa akronim ya, tapi saya mau angkat di sini adalah celebration. Artinya, ketika kita menikmati kehidupan ini, kita perlu menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kita, masing-masing kita, untuk merayakan pemberian ini kepada kepenuhan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Salah satunya adalah kesehatan. Nah, celebration adalah singkatan dari beberapa cara yang efektif dan berguna untuk menjaga kita memiliki kualitas hidup yang sehat, juga menjamin kita untuk tercegah dari beberapa penyakit. Celebration C itu berdiri untuk choices. Apa yang kita pilih sering menentukan nasib kita. Dan biasanya pemilihan kita ini berdasarkan seberapa dekat hubungan kita dengan
Tuhan. Yang kedua, yaitu exercise atau gerak badan. Melalui celebration ini, exercise itu penting untuk kesehatan kita. Katanya exercise ini mengurangi resiko kita terkena serangan jantung dan stroke, menghambat kekeroposan tulang, dan mengurangi resiko diabetes. Jadi perlu untuk berolahraga. Yang berikutnya adalah kepentingan kita akan air. Di sini dituliskan liquids. Bahwa kita perlu mengawali setiap hari dengan meminum air yang murni. Itu keperluan kita. Yang berikutnya ada environment. Lingkungan kita juga menentukan bagaimana kualitas hidup kita. Itulah sebabnya ada pencemaran air, pencemaran udara, yang akan juga membawa efek yang tidak baik kepada kesehatan kita. Itulah sebabnya kita perlu juga fokus kepada menjaga bagaimana lingkungan di sekitar kita untuk tetap sehat dan membawa dampak positif. Yang berikut dari celebration ini adalah belief. Percayalah kepada Tuhan, kata Amsal, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ke-8 katakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Believe, percaya. Yang berikut yang sangat berhubungan dengan pelajaran kita saat ini adalah rest, yaitu istirahat. Dikatakan bahwa kemampuan kita mengambil keputusan ini dipengaruhi oleh seberapa cukup kita menikmati istirahat tidur dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita kurang tidur, maka akan ada bahayanya ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak efisien dan akan berdampak kepada kehidupan kita. Seperti Elia yang sudah tadi sempat disinggung oleh pendeta Jerry Jacobs. Demikian pula celebration mengatakan air, udara, sangat penting. Sebab ketika oksigen memasuki paru-paru, ia masuk ke dalam aliran darah melalui proses yang disebut difusi. Jantung dan sistem peredaran darah kemudian memompa darah ke setiap jaringan tubuh dan menyegarkan jaringan dan sel. Jadi penting kita menikmati udara yang sehat. Temperance katanya, pertarakan. Bagaimana kita mengendalikan diri kita. Pertarakan yang sejati mengajarkan kita membuang sepenuhnya segala sesuatu yang menyakitkan dan menggunakan dengan bijaksana apa yang menyehatkan. Dan yang berikutnya adalah integritas. Keterbukaan, kejujuran dapat dipercaya. Ini membawa efek kepada imun tubuh kita. Dan ini sudah dipromosikan oleh General Conference melalui Departemen Kesehatan. Yang berikut adalah optimisme. Kita hidup ini di dunia yang penuh dengan tantangan, pergolakan yang kadang-kadang membawa kepada kekecewaan. Tetapi sebagai umat Tuhan yang ingin hidup kepada kepenuhan, kita perlu hidup dengan penuh pengharapan. Hati yang gembira, yang penuh pengharapan adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, kata Amsal pasal yang ke-17 ayat 22. Nutrisi, kita perlu menjaga asupan gizi kita melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari. Yang juga akan membawa dampak kepada kesehatan jasmani kita. Dan yang terakhir, celebrations, S yang terakhir berdiri untuk social support. Kita perlu mendapat dukungan. Kita perlu dicintai dan merasa dimiliki di dalam komunitas kita, entah itu gereja, keluarga kita, dan itu membawa dampak katanya yang kuat bagi kita, sebab support atau dukungan dari orang-orang di sekitar kita akan melepaskan kita dari stres atau depresi. Jadi celebration ini dipromosikan oleh gereja kita dan sangat berguna untuk menjaga kualitas hidup kita. Di samping tadi saya tekankan lagi, bahwa sekolah sahabat kita mengarahkan kita kepada istirahat yang sepenuhnya. Baik itu di dalam Tuhan maupun memiliki waktu yang cukup untuk tidur dan mengambil waktu untuk memulihkan tenaga jasmani kita. Saya pikir itu untuk menjaga kualitas hidup kita dengan baik. Terima kasih pendeta. Dan bagaimana pandangan teologis tentang sakit itu? Dan mungkin yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah apakah dosa kalau saya tidak menjaga tubuh saya dan pada akhirnya saya sakit? Apakah itu adalah sebuah pelanggaran? Apakah itu adalah sebuah dosa? Nah,
Tentu kita harus berhati-hati dan sensitif di dalam menjawab pertanyaan ini. Tetapi sebelum kita tiba pada kesimpulan, pertama kita perlu tahu dulu mengapa kita sakit. Ya, saya mencoba mendaftarkan di sini minimal ada 3 alasan mengapa kita sakit. Yang pertama itu oleh karena ada pilihan yang salah. Contohnya adalah lifestyle disease, ya, atau penyakit yang diakibatkan oleh gaya hidup. Yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa sakit oleh karena kelalaian atau kebodohan orang lain. Contoh, ada kasus-kasus di mana jarum suntik yang tidak steril, ya, itu adalah salah satu dari sekian banyak kasus. Yang ketiga, kita sakit memang oleh karena konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan hidup di dunia yang berdosa. Pandemi, virus, ya, malaria, Ebola, demam berdarah, dan lain sebagainya. Ya, kita mungkin bisa memiliki cara-cara untuk menangkal, tapi tidak selalu itu berhasil. Nah, jadi kita perlu tahu mengapa kita ini mengalami sakit. Nah, kalau kita melihat kepada roh nubuat, dari sudut pandang roh nubuat, Mrs. Ellen White punya pandangan-pandangan khusus mengapa kita sakit. Ya. Saya coba menuliskan di sini ada sekitar 8 poin mengapa dia katakan manusia itu sakit. Yang pertama adalah to reveal errors in lifestyle, atau mengungkapkan ada kesalahan di dalam gaya hidup kita. Itulah alasan pertama. Karena seperti contoh yang dia tulis di Testimonies jilid 3 halaman 164, kesakitan disebabkan oleh pelanggaran hukum kesehatan, hal itu adalah akibat dari pelanggaran hukum alam. Jadi jelas, maksud Tuhan adalah untuk mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang sudah kita langgar di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak kutipannya tetapi saya tidak bisa membaca satu demi satu, tapi poin-poinnya adalah begini. Yang kedua adalah as warning to others, sebagai peringatan kepada orang lain. Kalau keluarga saya mungkin secara genetik sudah membawa kelemahan ini, maka kita harus bijaksana melihat dan oleh pertolongan Tuhan memutus mata rantai penyakit tersebut. Ya. Jadi sakit yang dialami oleh orang lain, anggota keluarga kita contohnya, menjadi peringatan bagi kita. Yang berikut, supaya kita bisa belajar bersimpati dengan orang sakit. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan orang sakit sampai kita pernah melewatinya, supaya kita bisa belajar lebih bersimpati dengan orang yang juga mengalami sakit yang sama. Ada saran-saran, ada nasihat, ada petunjuk, ada rekomendasi yang kita bisa berikan kepada mereka. Lalu yang berikut dia katakan sakit itu juga untuk membawa manusia kepada hubungan yang menyelamatkan dengan Kristus. Sebagai seorang pendeta, saya punya begitu banyak pengalaman orang yang betul-betul setia kepada Tuhan nanti setelah dia mengalami sakit. Ya, nanti setelah dia mengalami sakit. Lalu, yang berikut, untuk belajar lebih bergantung kepada Allah. Kadang-kadang ketika kita lemah, disitulah kita menyadari bahwa kekuatan itu sesungguhnya datang dari siapa? Datang dari Allah. Lalu poin yang berikut adalah untuk menyatakan kuasa daripada Allah. Nah, ini yang menarik, yang mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut. Yang berikut, belajar untuk menangani orang yang sakit. Nah, ini ada hubungan dengan poin yang terdahulu, karena kita sudah mengalami sakit itu, kita belajar dari pengalaman sakit kita, lalu kemudian kita juga bisa treat orang lain yang juga mengalami sakit yang sama. Ya. Dan yang terakhir, dan ini saya mau baca kutipannya karena ini penting, yaitu dia katakan, tidak selalu alasan penderitaan itu dapat dipahami. Karena dia sendiri menulis di dalam letter 3 Juli tahun 1892, dia katakan begini. Sementara saya melewati masa penderitaan fisik ini, saya banyak menggunakan jam-jam terjaga untuk berdoa bersungguh-sungguh, sehingga saya dapat dipulihkan kepada kesehatan. Untuk 6 bulan saya tidak berdaya. Kesakitan saya mungkin di dalam rencana Allah sebagai bagian dari pengaturan untuk menyelesaikan maksud-maksud yang tidak dapat kita lihat. Akhirnya, apa saudara-saudara? Awalnya dia bilang ini adalah pelanggaran hukum kesehatan, tetapi ditutup dengan dia katakan, kadang-kadang juga kita tidak bisa menghakimi. Kadang-kadang untuk alasan yang kita tidak bisa mengerti mengapa Tuhan izinkan
itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi apa kesimpulan yang bisa saya ambil? Bahwa benar ada tanggung jawab bagi orang Kristen. Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Saya mau katakan bahwa most of the time, yes. Ya, bahwa seringkali kita sakit itu oleh karena pelanggaran. Itu adalah kegagalan kita untuk menjadi penatalayan tubuh yang baik. Roma 12 ayat 1 katakan kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Tapi, ingat baik-baik, jangan menyederhanakan hal yang tidak sederhana. Karena kalau kita mencoba untuk menyederhanakan hal yang tidak sederhana, kita bisa menjadi dua. Yang pertama seperti teman-teman Ayub, di mana kita berkata bahwa pasti ada dosa yang kau lakukan. Itu sebabnya mengapa Tuhan menghukum engkau dengan sakit yang luar biasa. Atau kita juga bisa menjadi seperti murid-murid Yesus di Yohanes pasal 9. Ketika ada orang yang lahir buta, lalu mereka bertanya, Guru, siapa yang bersalah? Orang ini ataukah orang tuanya? Poinnya mereka mengerti bahwa penyakit itu adalah selalu akibat apa? Dosa. Tetapi Yesus memberikan jawaban, bukan salah dia, bukan orang tuanya, tetapi supaya kemuliaan Allah boleh dinyatakan. Nah, bagi saudara yang mempelajari pelajaran sekolah Sabat, ide dari apa yang saya sampaikan ini sebenarnya ada di pelajaran hari Minggu, yang judulnya adalah istirahat yang mujarab. Intinya adalah, apapun penyakit kita itu, apapun alasannya, tetapi Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi kita. Bagi kita yang di rumah, Tuhan tahu penderitaan saudara. Dan jikalau saudara diyakinkan bahwa ini oleh karena kegagalan menjaga tubuh kita, mintalah pengampunan kepada Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mengerti, tidak paham mengapa saya dapat sakit ini, tetaplah percaya bahwa Dia yang tahu apa yang terbaik untuk kebaikan saudara dan saya. Jadi ini hal yang memang tidak sederhana, tetapi biarlah kalau kita punya pandangan yang lebih komprehensif tentang penyakit dan hubungannya di dalam Alkitab, maka kita akan bersikap lebih bijaksana. Saya pikir itulah poin tentang pertanyaan ini. Ya, saya juga merasa tertarik dengan hal ini, Pendeta, oleh karena ada juga pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana kita mengetahui rencana Tuhan ketika sakit berkepanjangan, atau bahkan sakit itu tidak pernah sembuh. Nah, memang tadi sudah dikatakan ada banyak hal yang terjadi, dan saya memikirkan hal ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ya, kita mungkin bisa menjawab dengan teologi kita, mungkin bisa, itu kita bisa berdoa, kita bisa bergantung kepada Tuhan, berserah. Tetapi pada saat ini saya melihat penting juga kita menanyakan kepada mereka, atau kita melihat cerita mereka yang berjuang dengan sakit itu dan bagaimana mereka melihat rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, salah satu artikel yang pernah saya baca ditulis oleh seorang yang bernama Marilyn Johnson. Marilyn Johnson ini adalah seorang yang didiagnosa menderita penyakit cacat ketika dia berumur 3 tahun. Dan sampai hari di mana dia menuliskan artikel ini, dia masih cacat. Dan di dalam artikel ini dia memberikan judul, Why God Won't End My Suffering. Kenapa Tuhan tidak menghentikan penderitaannya. Di dalam artikel yang dia tulis itu, dia memberikan pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan kita sakit berkepanjangan? Dan di situ dia memberikan komentar, there are no easy answer. Tidak ada jawaban yang gampang atas pertanyaan ini. Dan dia menuliskan, the grieving and wrestling brings us back to precious truths for the suffering. Jadi itu semua akan kembali lagi membawa kita kepada kebenaran di balik penderitaan itu. Ya, selanjutnya dia katakan, ketika tampaknya Tuhan menahan kesembuhan kita, itu bukan karena Dia kejam, tetapi mungkin pemahaman kita terbatas. Ya. Sama seperti Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kemudian di sana juga Marilyn Johnson mengatakan, perfect health is something I have never known in this life. Oleh karena saat itu dia belum sembuh.
Dia katakan dia tidak pernah tahu apa itu kesehatan dalam kehidupannya. But if I don't have it, I do not need it to accomplish what God has planned for me. Luar biasa. Dia mengerti di balik semuanya itu ada rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Dan dia katakan, he didn't make a mistake when he made me. Dia tidak pernah melakukan kesalahan ketika dia menjadikan Marilyn ini. Tidak dapat disangkal bahwa jalannya sulit, tetapi Tuhan ada di sana dan berjalan. Dia diakui bahwa orang-orang yang mengalami hal seperti ini, sakit berkepanjangan, tidak pernah sembuh, itu sangat sulit. Tetapi ada Tuhan di sana dan berjalan di samping mereka. Dan pada akhirnya, ini luar biasa. Dia percaya bahwa penderitaan itu akan berakhir jika kita ada di dalam Kristus, itu hanya sementara. Luar biasa. Dan saudara, J.S. Lewis, seorang penulis Kristen, di dalam bukunya The Problem of Pain, dia mengatakan seperti ini. What seems to us good may therefore not be good in his eyes. And what seems to us evil may not be evil. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, di dalam sengsara, setiap kali orang dapat sengsara pasti akan menemukan Tuhan. Dan bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan, hanya mereka yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Ketika mereka mendapatkan sengsara itu, hanya mereka yang tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Baik, kalau begitu kita tiba pada pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah sakit? Cara untuk menyembuhkannya dan bebas dari depresi. Ya. Nah, saya dapati ada 3 poin utama untuk kita boleh mendapatkan kesembuhan dan bebas dari depresi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu bahwa di dalam Tuhan itu pasti ada penyembuhan. Itulah sebabnya di fasilitas-fasilitas kesehatan kita, mereka selalu punya moto, God heals, we help. Allah yang menyembuhkan, kita membantu saja. Kita ini cuma sarana alat di mana Tuhan ingin menyembuhkan orang yang sedang dalam keadaan sakit. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui bahwa di dalam Tuhan itu ada penyembuhan. Ayat yang pertama yang saya mau bacakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh, kata Yeremia. Kemudian di dalam Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ada janji juga di sana bahwa Allah menyembuhkan penyakit. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, depresi, dan membalut luka-luka mereka. Ketahuilah bahwa Allah menyembuhkan penyakit kita. Orang banyak berbondong-bondong dan ia pun menyembuhkan mereka. Matius 19 ayat 2. Di dalam perjanjian baru, pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh Yesus adalah pekerjaan penyembuhan. Artinya di dalam Tuhan Yesus yang memanifestasikan kuasa ilahi, kuasa Allah, di sana ada kesembuhan. Tidak salah kalau Yeremia pasal 33 ayat 6 juga mengangkat bahwa Allah berjanji, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Di dalam perjanjian baru, praktek menyembuhkan ini juga dialami dalam pelayanan para rasul. Kisah pasal 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat dari dalam diri mereka. Dan ingatkah Yesus katakan, aku datang untuk menyembuhkan. Matius 8 ayat yang ke-7. Jadi ketahuilah yang pertama, bahwa di dalam Tuhan itu pasti ada penyembuhan. Yang kedua, kita harus memiliki iman kepada Yesus. Sekarang Yesus sudah tidak ada lagi dalam pandangan jasmani kita. Tetapi bukankah pada waktu Rasul Paulus dalam pelayanan juga Yesus sudah tidak ada? Sudah terangkat ke sorga? Maka kita perlu iman kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Dan iman ini menolong kita untuk melihat rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau bacakan, Nyonya White mengomentari di dalam buku Testimonies jilid 2 halaman 141. Dia menyatakan kebenaran ketika orang sakit datang kepadanya untuk disembuhkan dalam pelayanan Yesus.
Dia bertanya kepada mereka, apakah mereka percaya bahwa dia dapat menyembuhkan mereka? Jadi sebelum ada penyembuhan, dia bertanya dulu, apakah engkau percaya, yakin? Simply dia katakan, apakah engkau memiliki iman kepada saya bahwa engkau bisa disembuhkan? Dan ketika mereka katakan ya, maka dia siap meletakkan tangannya dan menyembuhkan orang sakit dan menderita. Menyembuhkan orang sakit adalah bagian dari Injil kabar baik itu. Jadi beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah, iman ini tidak hanya sekedar bilang percaya saja. Tetapi saya dapati Jasper dan Gnilka menuliskan dalam buku mereka bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang buta yang buta sejak lahir di dalam Yohanes pasal 9, pada saat pertama, iman dari orang yang lahir buta ini tidak disebutkan. Tetapi imannya nampak melalui perbuatannya. Bahwa ketika Yesus menyuruh dia untuk pergi membasuh dirinya di kolam Siloam, dia menurut. Artinya iman ini harus dinyatakan dengan perbuatan yang harmonis, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi 3 cara yang paling utama untuk mendapatkan kesembuhan dan bebas dari depresi, yaitu mengetahui bahwa di dalam Tuhan ada penyembuhan, beriman kepadanya, dan menyatakan bahwa kita siap berubah, hidup sesuai dengan kehendaknya. Seperti Elia, depresi, stres, ancaman, ada ketakutan. Tetapi dia mengerti ayat inti mungkin ya, di dalam Mazmur pasal 27 bahwa Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, dan benteng pertahananku. Wah, luar biasa. Dan Elia pada akhirnya mempelajari bahwa di dalam Tuhan, dia bebas untuk mendapatkan istirahat. Jadi saya pikir ini penting untuk kita boleh mendapatkan kesembuhan dan bebas dari depresi. Ya, kita sudah belajar bagaimana kita boleh menjaga kesehatan kita sebelum kita menghadapi tantangan, sakit, penyakit. Bagaimana sikap kita ketika kita berada dalam situasi, keadaan sakit. Dan setelah kita disembuhkan, apa tanggung jawab yang dituntut Allah kepada kita? Saya mengingat kepada peristiwa ketika orang memanggil Yesus untuk segera datang untuk menyembuhkan Lazarus yang dalam keadaan sakit. Dicatat di dalam Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Barangkali kita mengetahui ceritanya bahwa akhirnya Lazarus mati. Tetapi kuasa Allah membangkitkan dia kembali. Tidak ada kata terlambat untuk Yesus. Kematian boleh terjadi, dia boleh dikatakan terlambat datang beberapa hari, tetapi dengan kuasanya, maut tidak dapat berkuasa terhadap Lazarus. Lazarus bangkit. Kemudian dilanjutkan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi walaupun sulit ketika kita menghadapi penderitaan, biarlah kita mengingat bahwa ketika kita mendapatkan kesembuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kisah yang lain, yaitu kisah orang lumpuh yang disembuhkan di kolam Bethesda. Dalam Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan orang ini di dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi ketika kita sudah disembuhkan, biarlah kita ingat untuk tidak kembali kepada mungkin pola hidup yang tidak menyehatkan. Atau hal-hal makanan yang tidak menunjang akan kesehatan fisik kita. Atau mempraktekkan pola hidup yang tidak mendukung cukupnya istirahat dan tidak berserah kepada Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan. Jadi kita harus tinggalkan hal-hal yang buruk yang dapat mempengaruhi, memperburuk atau menjadikan kita sakit kembali. Peristiwa yang berikutnya saya ambil dari kisah di Perjanjian Lama di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 17. Ketika
Naaman disembuhkan, dia memiliki satu komitmen yang dia katakan, mulai sekarang ini saya akan mempersembahkan korban hanya untuk Tuhan dan tidak untuk ilah lain. Jadi ketika kita mendapatkan kesembuhan, biarlah kita memiliki komitmen yang teguh untuk setia, percaya kepada Tuhan, dan terus berharap kepadanya, dan terus menyembah kepadanya. Yang terakhir saya ingin ambil dari cerita tentang orang yang kerasukan di Gadara atau di Dekapolis. Dalam Lukas 8 ayat 38 sampai 39. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya atau menyertai Yesus dan murid-muridnya. Tetapi Yesus menyuruh dia untuk pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi dan mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jadi ketika kita mendapatkan berkat kesembuhan, biarlah kita boleh membagikan akan kabar sukacita ini, kuasa Tuhan, akan apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita. Dan dengan kita membagikan akan apa yang Tuhan sudah buat kepada kita, dari pengalaman orang yang dirasuk setan di Gadara itu, kalau tidak salah 1 bulan sesudah itu, Yesus kembali ke kota Gadara, dan dia menemukan begitu banyak orang yang sukarela menyambut dia, mendengarkan dia, beritakan kabar baik. Dan pada saat itu ada mujizat Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki. Oleh karena orang yang sudah mendapatkan kesembuhan itu menceritakan apa yang Tuhan sudah buat baginya. Kiranya kita boleh mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari ini di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan terus diberkati, dan kehidupan kita boleh menjadi berkat kepada banyak orang. Baiklah, apakah kita boleh akhiri dengan doa tutup? Ya, silakan. Oke, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih oleh karena Engkau memberikan kepada kami satu pelajaran yang baik, agar kami dapat datang kepada Tuhan sebagai terang, sebagai benteng di dalam kegelapan masalah, problema, terutama masalah kesehatan. Kami dapat datang kepadamu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan meluputkan kami dari segala permasalahan-permasalahan kami. Dan biarlah ya Tuhan, setelah kami boleh mendapatkan kesembuhan dan berkat yang limpah daripadamu, kami dapat menyaksikan, kami dapat memuliakan akan namamu, membagikan kabar sukacita ini kepada orang lain, agar mereka juga dapat memperoleh kesembuhan, dapat memperoleh istirahat yang sejati di dalam Engkau. Memberkati kami semua pada saat ini, para viewers yang menyaksikan acara ini. Kiranya kami semua boleh dituntun datang kepada Yesus dan mendapatkan istirahat sentosa yang sejati. Adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin.